Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wahidin Motor. Eh, Kali ini sobat kita kedapatan motor yaitu Mio Soul. Mio Soul ya. Mio Soul yang masih menggunakan sistem karburator. Eh, ini bahaya sobat karena dampak dari rangka esap. Jadi akhirnya pengguna Yamaha pun yang sudah puluhan tahun itu jadi was-was. Tapi yang puluhan tahun ya, saya nggak tahu kalau yang Yamaha masih baru. Jadi beliau menelpon saya, konsumennya itu menelpon saya, Bang bisa dicek rangka motor saya, soalnya saya nonton di sosial media katanya banyak tuh yang patah-patah. Jadi itu permintaan konsumen. Jadi apa boleh buat kita ini ya, kita akan cek karena kita tahu lah motor Mio Soul yang masih sistem karburator itu kalau nggak salah keluaran 2006 atau 2007 sobat ya. Jadi seperti itu. Kebetulan saya juga ada kopian. Ini kopian rangka insaf atau rangka esaf ya. Eh, saya akan jelaskan mengapa rangka insaf itu atau esaf mudah kropos dan berkarat ya. Sebentar saya jelaskan. Tapi saya cek dulu, kita cek dulu ininya apa Yamaha ini yang sudah puluhan tahun. Dan yang lebih menarik sobat, mengenai video saya yang kemarin, yang konsumen yang menelpon itu, kita sudah menemukan titik terang. Pihak Honda atau pihak AHM itu berjanji dalam 2 hari ke depan dia akan turun ke wilayah saya, ya. Jadi seperti itu, luar biasa. Jadi buat para penonton saya atau subscriber saya yang mengatakan kontennya itu melulu bang, bosan. Jadi jangan bosan-bosan sobat ya, jangan bosan-bosan. Kita suarakan suara konsumen, hak konsumen ya. Kasihan mereka. Kalau bukan kita yang menyuarakan siapa lagi? Ya, karena kita tahu lah pemerintah dengan pihak AHM belum menemukan titik terang sama sekali. Jadi kita bantulah mereka. Oke, dengan cara kita share ke sosial media kekurangan-kekurangan rangka ESAP ini ya. Jadi seperti itu. Jangan berkomentar bilang bosan bang. Jadi support yang saya berhenti buat konten di rangka ini, di rangka ESAP ini. Kalau semisal sobat sudah tidak mendukung dan sudah tidak ada ini keluhan-keluhan dari konsumen. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf yang berkomentar bilang bosan-bosan ya, itu hak mereka ya. Oke, saya ini dulu. Ingat, dalam 2-3 hari ke depan ntar saya videoin kalau misalnya ini karena konsumennya itu, konsumen yang menelpon itu memberikan hak sepenuhnya dengan saya, motornya itu diberikan hak sepenuhnya sama saya ketika bertemu dengan pihak AHM. Jadi seperti itu sobat. Jadi kita lanjut. Saya mau review ya. Saya bongkar dulu. Kita akan lihat kondisi Yamaha yang sudah puluhan tahun ini dan penjelasan rangka ESAP. Oke? Jadi jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya sobat, biar video-video saya kedepannya itu nggak ketinggalan, terutama yang bertemu dengan pihak AHM. Oke? Oke sobat, ini saya perlihatkan dulu motornya Mio Soul yang masih menggunakan karburator. Ini ya. Kalau kita lihat dari platnya itu 2016, usianya sudah 5 tahun. Cuman ini apa ya? Platnya sudah masa aktifnya sudah off ya, sudah tidak aktif lagi. Ini ya, saya videoin dulu Mio Soul ini. Jadi kita akan bongkar. Sekarang kita bongkar, kita lihat ya. Jadi informasi buat ownernya, bajunya itu ada ketinggalan di ini ya. Oh jaket apa ya, mantel atau apa ini? Woi Polri, kebetulan dia seorang Polri sobat ya. Ownernya seorang Polri, ketinggalan jaketnya di bagasi.
Nakamber di wasik. Pihak AHM-nya itu atau dealer Honda itu betul-betul datang dan kita akan dialog. Semisal mereka bersikeras mengatakan bahwa itu adalah silikat, kita akan minta rangka itu dipotong ya. Saya akan minta rangka itu dipotong untuk pembuktian. Makanya simak videonya terus sobat. Kalau perlu kita potong itu rangka untuk lebih ininya, lebih jelasnya ya di hadapan pihak AHM sendiri, kita potong rangkanya. Kalau memang mereka bersikeras mengatakan bahwa itu bukan karat, melainkan silikat. Jadi oke, diaktifkan loncengnya sobat, karena ini momen-momen yang sangat saya tunggu-tunggu. Jadi kita suarakan konsumen, karena kalau bukan kita yang berjuang sobat, siapa lagi ya? Jangan bosan-bosan untuk share video ini, bagikan ke teman-teman, ke keluarga, agar ini ya menjadi poin yang sangat bukan poin ya, menjadi keluhan yang sangat bermanfaat untuk penanganan kasus ini ya. Karena pemerintah sekalipun sobat, presiden sekalipun, ketika mendapatkan kesalahan yang begitu fatal, mengancam nyawa seseorang, atau nyawa ini bukan seseorang lagi ya, jutaan orang, itu kita kritik ya, dengan melalui semampu kita. Maksudnya semampu kita hanya mampu di media, karena kita tidak punya jabatan, tidak punya ini, kita hanya masyarakat kecil, jadi kita bersuara di media sobat ya. Jadi dukung terus channel ini, selagi masih ada dukungan saya akan terus buat konten masalah rangka ESAP. Jadi tergantung sobat sekalian. Jadi kalau masih ada dukungan dan masih ada konsumen yang merasa was-was, saya akan terus videoin. Oke, sobat, inilah penampakan dari rangka yang sudah puluhan tahun dari Yamaha. Dan kita akan review dulu. Saya akan perlihatkan biar ownernya ini, karena kebetulan owner ini nggak ada di bengkel saya. Biar ownernya betul-betul lihat kondisi rangkanya itu seperti apa. Dan saya akan jelaskan juga mengapa rangka ESAP itu mudah keropos dan berkarat. Ini sobat ya, ini ada karat. Ini bukan, sebenarnya kalau kita mau ini analisa bukan karat ya, cuman efek dari gesekan kabel ini ya, maklumlah dari puluhan tahun. Kita lihat kondisi las-lasannya, las-lasan juga masih aman sobat ya, ini masih aman semua. Kita akan review semua. Ini Mio Yamaha, produk dari Yamaha sobat. Ini ya, jadi lumayan aman lah untuk masih puluhan tahun ya, masih saya jamin ini. Buat ownernya aman-aman saja motornya ya. Ini ownernya ini salah satu anggota polsek dari polsek di sini ya, Karosa. Mungkin dia lagi ngantor makanya ndak di sini ya. Ini kondisinya masih aman semua bang. Nih las-lasannya juga masih aman, lumayan luar biasa ya Yamaha ya. Nih las-lasannya masih aman nih ya, masih aman semua. Jadi ini semuanya kayaknya aman ini sobat ya, semuanya aman. Ini sudah saya kelilingi 2 kali, ini kayaknya tetap aman ini sobat. Ini jadi kita kembali membahas rangka ESAP. Ini ada karat, ini karat ini ya, efek dari keausan tali gas atau tali rem itu merembek ke sini. Jadi kita kembali ke rangka ESAP. Saya ambil dulu kopian yang tadi, ntar saya jelaskan mengapa rangka ESAP itu mudah karatan. Jadi sobat, di sini saya ada kopian, ada 2 kopian ini ya, namun rangkanya sama. 2 kopian. Yang mana yang lebih jelas? Kayaknya
Oh lebih sama ya. Mengapa rangka esap itu mudah berkarat atau mudah karatan, mudah keropos? Akhirnya orang berpikir menjadi insaf ya. Harusnya lebih baik sih insaf, lebih cari aman saja. Yang pertama, yang paling fatal adalah ini apa? Bahannya. Bahannya terlalu tipis dan menggunakan baja. Menurut AHM ya, dia itu kedua plat baja digabung menjadi satu. Jadi menurut saya, pengalaman saya, baja dengan besi biasa itu lebih mudah karatan baja. Dan tingkat apa? Tingkat lebih gampang patahnya itu lebih gampang baja. Itu sudah saya bahas di video kemarin, video sebelumnya. Dan yang membedakan dengan rangka bular ya atau rangka bulat atau pipa itu di bagian pembuangannya, pembuangan air ya. Kita lihat di sini sobat, ini ya. Ini pembuangan ya, ini pembuangan air. Kalau misalnya di rangka insaf atau di rangka esaf ini ya, pembuangan air. Mungkin ini lebih jelas. Nah, ini ya. Ini pembuangan air sobat ya ini. Titik ini pembuangan air. Sedangkan kalau kita lihat di sini ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini pembuangannya itu apa? Ditempatkan bukan di tempat yang paling terendah. Kalau bahasa di Sulawesi masih mau dibawa ya, masih mau dibawa, masih mau dibawa di bagian sini, dibawa sini ya, masih mau dibawa sini. Karena kalau kita berpikir secara logika, ini yang masih ada jeda di bawah, masih ada spasi dari pinggiran bawah ke lubang pembuangan ini masih ada jarak ya, masih ada jarak. Jadi jaraknya itulah yang akan menyimpan air atau lumpur. Jadi bisa dipahami sobat ya, itulah yang mengakibatkan korosi atau keropos dari dalam. Kemudian yang kita lihat di sini berbeda dengan ini ya, berbeda dengan ini. Kalau di sini tuh dibuat kotak atau segi 4 kotak ya. Oke lah kalau air mungkin lebih gampang keluar. Kalau misalnya ada karena di bawah sini tuh ada lubang pembuangan air ya. Kalau misalnya itu air, kebanyakan air di jalan itu penuh dengan lumpur atau tanah pasir. Dia akan nyangkut di sini sobat ya. Jadi itu satu poin lagi, ini kesalahan besar sebenarnya. Jadi kita bahas tadi masalah ini, masalah lubang ini kita lihat di kondisi Yamaha. Kita lihat pembuangan air di Yamaha karena dia rangkanya bular, kemungkinan pihak AHM ini kepikiran taruh yang di bagian terendah. Cuman nggak bisa sobat karena di bawah itu agak apa ya, tajam di bawah ya, jadi nggak bisa di titik terendah. Jadi tetap air akan terjebak. Jadi kita lihat di Yamaha seperti ini sobat, pembuangannya di sini. Ini. Tunggu sebentar, saya ambil kameranya dulu ya. Kita lihat di Yamaha di sini ada lubang ya. Di sini ada lubang di bawah sini. Coba sobat cek sendiri yang punya motor Yamaha itu di bawah sini sobat. Ini ya. Sorry saya perjelas dulu. Ini ada lubang di sini. Di sini ada lubang ya. Jadi titik Yamaha itu luar biasa karena dia menaruh lubang ini di titik paling terendah. Ya. Kemudian rangkanya bular. Jadi air itu lebih gampang lolos ke bawah terus terbuang di sini. Jadi seperti itu. Jadi makanya itu berbeda dengan ini. Sudah dibuat kotak, pembuangannya juga bukan titik terendah. Jadi itulah yang mengakibatkan mudah keropos dan mudah karatan. Oke lah kalau dari luar aman-aman aja kalau catnya masih bagus dipertebal atau gimana. Tapi dari dalamnya ini bos yang masalah ya. Jadi perlu dipahami pihak Honda, rekellah, berikanlah penanganan khusus, berikanlah solusi yang terbaik buat konsumen Honda ini. Harus gentleman ya, harus namanya orang ini ya, maksudnya kalau orang gentle bagi saya itu harus mengakui kesalahan. Jadi jangan bersikeras kayak ini, maksudnya gimana ya? Aduh, saya nggak tahu lagi mau jelasin kayak gimana. Yang jelasnya keluhan konsumen itu sudah ada beberapa, semoga saja masih ada biar menjadi ini sobat. Jadi seperti itu. Jadi itulah keluhan-keluhan, maksudnya keluhan-keluhan yang perlu kita sampaikan nanti ketika bertemu dengan pihak AHM. Insya Allah saya akan videoin ya, karena konsumennya itu minta
dia tidak mau ketemu di rumah pribadinya, dia maunya ketemu di bengkel saya sobat. Konsumennya minta itu ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari kami. Inilah buat bapak yang punya motor ini atau ownernya, kondisi rangkanya masih aman-aman aja walaupun sudah puluhan tahun. Dan itulah penjelasan mengapa rangka ESAP. Sebenarnya masih banyak sekali yang mau diulas, cuman keterbatasan waktu sobat ya, konsumen saya sudah nungguin juga. Jadi mohon maaf. Di lain waktu kita berjumpa lagi. Simak videonya baik-baik. Jangan lupa dukung channel ini sobat, biar kita bisa terus menyuarakan suara konsumen AHM. Terima kasih dari channel Wahidin Motor.